Selamat datang kembali, kita lanjut lagi ya sesi pendalaman kita. Siap. Hari ini kita mau gali sumber yang menarik nih dari Anda. Kutipan buku Good Vibes, Good Life, karya Vex King. Iya, betul. Khususnya kita fokus di bagian 1, soal getaran. Bagian awal banget soal energi dan vibrasi ini. Benar. Buku ini kan ngomongin soal transformasi diri lewat pemahaman energi. Tapi lebih dari sekedar tren berpikir positif yang lagi populer itu loh. Oke. Kita coba telusuri gimana Vex King ini bisa sampai ke gagasannya lewat pengalaman pribadinya yang ya cukup unik sih. Oke, menarik. Mari kita urai bareng-bareng. Jadi misi kita kali ini ya untuk menangkap intisari dari bagian 1 ini. Sip. Gimana getaran energi kita, dan ini katanya lebih dari sekedar pikiran. Gimana itu diyakini membentuk realitas kita. Dan gimana kita bisa mulai memanfaatkannya setidaknya menurut si penulis ini ya. Ya, perspektif Vex King memang begitu. Nah, penulis ini kan mulai cerita dari pengalamannya sendiri ya, mencoba hukum tarik-menarik atau Law of Attraction, LOA. Ah ya, LOA, yang populer dari The Secret itu kan? Betul. Dia cerita tuh awalnya sukses narik uang 800 pounds buat liburan. Wah. Cuma dengan fokus ke pikiran positif. Awalnya kedengarannya menjanjikan banget ya. Iya ya. Premis dasar LOA kan memang gitu. Apa yang kita fokuskan di pikiran, itu yang katanya kita tarik. Tekanannya kuat banget di visualisasi, di berpikir positif. Pengalaman awal King ini seolah-olah ya memvalidasi konsep itu. Kayak, oh bener nih. Nah, tapi disinilah ceritanya jadi makin menarik menurut saya. Si King ini kemudian merasa ada yang nggak beres. Gimana tuh? Terus-menerus. Malah dia cerita bergulat sama masalah kemarahan. Oh. Dan bahkan mengalami kemunduran kayak setback gitu di akhir kuliahnya. Padahal dia udah usaha banget buat optimis. Jadi nggak semudah itu ya ternyata? Kayaknya gitu. Justru titik baliknya itu pas dia perjalanan ke Goa, India buat pernikahan kakaknya. Oke. Di sana dia malah merasa damai, tenang, bersyukur gitu secara alami. Bukan dipaksakan. Seolah ada sesuatu yang lain yang bekerja, bukan cuma pikiran. Nah, pengalaman kontras ini yang penting. Ini yang mengantarkan dia ke konsep yang lebih mendasar. Hukum getaran. Law of vibration. Love. Love. Oke. Menurut King, ini elemen krusial yang sering kelewat kalau cuma fokus di law A. Love ini bilang kalau alam semesta itu merespons getaran energi kita secara keseluruhan. Keseluruhan, maksudnya? Gabungan dari pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita. Bukan cuma pikiran positif yang, ya mungkin dipaksakan. Dasarnya dari gagasan fisika kuantum gitu, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya bergetar dari level atom. Jadi ini bukan sekedar memaksakan diri mikir positif kalau hati atau perasaan kita sebenarnya lagi nggak enak gitu ya? Tepat. Ini mungkin menjelaskan kenapa banyak orang, termasuk saya mungkin dulu, merasa frustrasi kalau cuma ngandelin LOA. Nah, persis. Disitulah letak perbedaan kuncinya menurut Vex King. Love itu menekankan keselarasan total. Keselarasan. Pikiran boleh positif, tapi kalau perasaan kita penuh cemas, ragu, itu kan getaran rendah. Atau tindakan kita nggak mendukung apa yang kita inginkan, ya getaran keseluruhan kita jadi nggak selaras, nggak nyambung gitu. Oke. Emosi dalam pandangan ini jadi semacam kompas, indikator frekuensi getaran kita saat ini. Kompas emosi. Iya. King pakai analogi radio ya. Kita harus nyetel ke frekuensi yang pas buat dengerin siaran yang kita mau. Nggak bisa frekuensinya asal-asalan. Oke, masuk akal analoginya. Terus gimana ini nyambungnya sama istilah good vibes only yang sering banget kita dengar sekarang? Nah, dalam konteks buku ini ya, good vibes atau getaran baik, itu merujuk ke kondisi energi dengan frekuensi tinggi. Contohnya? Ya, perasaan kayak cinta, sukacita, rasa syukur, damai, gitu. Menurut kerangka law of ini, kalau kita memancarkan getaran tinggi ini secara konsisten, Iya. itu akan secara alami menarik pengalaman, orang, situasi yang beresonansi di frekuensi yang sama, yang positif juga. Oh gitu. Sebaliknya juga berlaku dong ya? Betul. Getaran rendah kayak benci, takut, putus asa, itu cenderung narik hal-hal negatif atau yang sefrekuensi. Vex King bahkan nyebut eksperimen cymatics Dr. Hans Jenny. Oh, yang pasir itu ya?
Ya, yang pasir di atas plat logam, terus dikasih frekuensi suara, jadi membentuk pola-pola indah kalau frekuensinya tinggi. Itu dipakai sebagai metafora visual aja sih buat gambarin idenya. Oke. Intinya sih, pancarkan energi baik untuk menerima energi baik kembali, resonansi gitu. Oke. Jadi setelah kita bahas bedanya Law OE dan Law OF, terus konsep good vibes ini, gimana Vex King merangkum inti dari bagian 1 soal getaran ini? Apa poin utamanya? Esensinya, menurut Vex King, transformasi sejati itu butuh kita secara sadar dan aktif mengelola seluruh energi atau getaran kita. Seluruhnya ya? Iya, mencakup apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita katakan, dan kita lakukan. Harus sinkron semua. Ini bukan solusi instan, bim salah bim jadi bukan, tapi lebih ke proses berkelanjutan. Dan ini juga bagian dari mencintai diri sendiri, self-love katanya. Proses ya, bukan hasil akhir. Betul, dengan memahami dan secara konsisten menerapkan prinsip keselarasan Love F ini, harapannya kita bisa menciptakan perubahan positif yang lebih otentik, lebih nyata, dan lebih bertahan lama dalam hidup. Oke, jadi apa artinya ini buat Anda yang mendengarkan? Kita udah lihat bareng-bareng gimana Law A mungkin punya batasan menurut pengalaman King, dan gimana Law V menawarkan pandangan yang rasanya lebih utuh, lebih dalam. Kuncinya ada di getaran energi kita secara keseluruhan. Dengan emosi kita sebagai penanda atau kompasnya tadi. Jadi memproyeksikan getaran yang selaras dengan apa yang kita inginkan secara sadar itu jadi penting banget. Benar sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan sendiri nanti. Apa tuh? Kalau emosi kita ini benar-benar cerminan sejati dari getaran energi yang kita pancarkan, Oke. seberapa sering sih kita dalam keseharian, secara sadar, benar-benar memilih bagaimana kita ingin merasa dan bergetar? Alih-alih kita cuma, terjebak dalam reaksi otomatis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk Anda bawa dan pikirkan lebih lanjut mungkin.